Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisa dari jurusan Ortotik Prostetik kelas reguler dengan NIM P17127025040. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana prosedur casting upper limb ortotik untuk kasus stroke iskemik. Baik, sebelum memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kasus yang akan saya bawakan pada malam hari ini, yaitu study case upper limb ortotik kasus pertama. Tuan J adalah seorang pensiunan akuntan berusia 62 tahun dengan tangan kanan dominan yang datang ke klinik prostetik dan ortotik menggunakan AVO pada tungkai kanannya. 8 bulan yang lalu, Tuan J mengalami stroke iskemik yang menyebabkan hemiparesis sisi kanan. Hasil asesmen menunjukkan spastisitas derajat 2 menurut Modified Ashworth Scale atau MAS pada otot fleksor siku dan fleksor pergelangan tangan kanan. Terdapat aritmia ringan dan kelembapan pada telapak tangan akibat posisi jari-jari yang terus-menerus dalam keadaan fleksi, tetapi tidak ditemukan kerusakan kulit maupun luka tekan. Nah, Tuan J ini sering mengeluhkan kekakuan menetap pada tangan kanannya yang hampir selalu dalam posisi menggenggam, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, ia kan datang ke klinik ini bersama istrinya. Lalu istrinya ini merasa khawatir karena kuku jari-jari pasien menekan telapak tangan dan menyebabkan kemerahan serta ketidaknyamanan. Nah, tujuan utama pasien datang ke klinik ortotik prostetik ini adalah ingin memperoleh kembali kemandirian yang maksimal dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang melibatkan ekstremitas atas kanan. Karena semenjak ia mengalami stroke iskemik ini, ia menjadi kesulitan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu SWOT notes hasil dari pemeriksaan pasien. Yang pertama yaitu S atau subjektif. Nah, seorang pensiunan akuntan dengan dominan tangan kanan menggunakan upper limb ortotik pada tangan kanan. 8 bulan lalu, ia mengalami stroke iskemik dan menyebabkan hemiparesis sisi kanan. Nah, ia mengeluh kaku pada tangan kanannya yang selalu dalam posisi menggenggam, membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Kemudian, sang istri khawatir karena kuku pasien menekan area telapak tangan yang menyebabkan kemerahan dan ketidaknyamanan pada area telapak tangan. Kemudian, pasien menginginkan kemandirian yang maksimal dalam melakukan aktivitas harian yang menggunakan tangan kanan. Nah, jadi pasien ini kan dominan sehari-harinya itu menggunakan tangan kanan. Sedangkan tangan kanannya ini terkena akibat tadi stroke iskemik yang menyebabkan hemiparesis di sebelah kanan yang menyebabkan tangan kanannya itu terganggu dan dalam posisi mayoritas dalam posisi begini. Makanya ia menginginkan alat yang bisa membantu ia untuk kembali ke posisi kegiatan normalnya dalam beraktivitas sehari-hari. Kemudian, penemuan objektif pasien adalah 8 bulan lalu stroke iskemik, hemiparesis sisi kanan, kemudian tangan pasien selalu dalam keadaan menggenggam, kuku menekan area telapak tangan dan menyebabkan kemerahan. Kemudian, A, yaitu asesmen apa saja yang kami lakukan kepada pasien. Yang pertama, menggunakan MAS atau Modified Ashworth Scale, menunjukkan spastisitas derajat 2 pada otot fleksor siku dan fleksor pergelangan tangan kanan. Aritmia ringan dan kelembapan pada telapak tangan akibat posisi jari yang terus-menerus dalam keadaan menggenggam. Kemudian, tidak ditemukan kerusakan kulit maupun luka tekan pada tangan kanan pasien.
Kemudian P yaitu plan. Plan apa yang akan kita lakukan kepada pasien? Yaitu pemberian alat wrist hand orthosis ya berbahan lembut untuk menyerap kelembapan. Jadi alat yang akan kita buatkan untuk pasien yaitu wrist hand orthosis berbahan lembut untuk menyerap kelembapan dia. Karena kan tadi tangan dia tuh terus selalu dalam keadaan menggenggam yang membuat tangannya itu lembab. Nah, makanya kita buatkan bahan alat ortosis, wrist hand orthosis yang berbahan lembut agar ia bisa menyerap kelembapan tangannya yang selalu dalam posisi menggenggam dengan baik. Kemudian pemakaiannya yaitu 2-3 jam per hari dan malam hari. Ia bisa menggunakan alat wrist hand orthosis ini 2-3 jam di pagi hari, di siang hari atau di sore hari, dan malam hari ketika tidur. Kemudian selanjutnya yaitu edukasi pasien untuk pembersihan telapak tangan hingga kering sebelum pemakaian. Nah, karena ia kan tadi mengeluh tangannya tuh lembab. Nah, biar tangannya itu nggak makin lembab, maka kita akan mengedukasi pasien untuk membersihkan tangan sampai kering terlebih dahulu baru menggunakan alat ortosis kembali. Karena jika ia masih basah langsung memakai ortosis, maka akan menyebabkan bau, jamur, dan lain-lain pada alat ortosisnya, malah jadinya nantinya dia nggak efektif dalam pemulihan pasien. Kemudian selanjutnya yaitu edukasi pasien dan keluarga tata cara pemakaian, perawatan, dan tanda-tanda iritasi. Nah, untuk edukasi yang kali ini itu nggak cuma ke pasiennya saja, tapi ke pasien dan keluarga pasien, yaitu mungkin yang menemani dia saat ke klinik, yaitu istrinya. Agar ketika ditemukan tanda-tanda iritasi atau tanda-tanda gatal-gatal pada kulit pasien akibat iritasi pemakaian ortosis, maka bisa langsung dirujuk kembali kepada ortosis dan prostesis yang memberikan alat kepada pasien. Baik, sebelum mulai proses casting, kita akan melakukan landmark atau penandaan anatomi pada tulang-tulang yang terdapat di bagian tangan. Sebelumnya kita beri plastik wrap dulu agar tidak langsung mengenai. Baik, setelah selesai di wrap, maka setelah itu kita bisa beri tanda-tanda pada tulang-tulang yang ada di area ekstremitas atas. Lalu selanjutnya kita beri tanda di area metacarpal joint. Di kelima metacarpal kita beri tanda di semua area metacarpal joint. Kemudian kita berpindah ke bagian atas atau elbow. Yang pertama yaitu lateral epicondyle, kemudian medial epicondyle, dan yang terakhir yaitu olecranum. Kita lanjut untuk bagian proses casting. Nah, untuk pada saat proses casting ini kita memposisikan tangan pasien di bagian elbow ini 45 derajat, bisa kita ukur menggunakan goniometer. Casting, kita posisikan tangan pasien dalam posisi 45 derajat di bagian elbow. Lalu untuk di bagian depan kita posisikan tangan pasien posisi 30 derajat.
Nah, lalu kita menggunakan prosedur casting yaitu wrap. Nah, lalu untuk yang di bagian jempol nantinya bisa kita beri slap lalu kita tutupi untuk ke bagian jempol, karena yang ininya kan kita akan habis di area palang. Nah, kita ambil lagi 1 atau 2 lembar POP bandage untuk membentuk yang ibu jari, yang bagian ibu jari. Sekian video penjelasan prosedur casting dan landmark anatomi pada upper limb orthotic pada hari ini. Terima kasih.